Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmadani, stambuk A22120040 dari kelas D, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako 2020. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai larutan 2, yaitu titik didih zat cair pada percobaan 4 praktikum kimia dasar. Adapun yang saya akan bahas yang pertama yaitu pengertian titik didih, yang kedua faktor-faktor yang dapat mempengaruhi titik didih, yang ketiga kenaikan titik didih, dan yang keempat contoh kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk pada poin yang pertama yaitu pengertian titik didih. Titik didih adalah suhu atau temperatur di mana tekanan uap jenuh saat zat cair sama dengan tekanan udara luar, atau suhu ketika zat cair mendidih pada tekanan 1 atmosfer disebut titik didih. Titik didih air pada tekanan 1 atmosfer sama dengan 76 cmHg adalah 100 derajat Celcius. Mendidihnya suatu zat cair disebabkan adanya penyerapan kalor pada seluruh bagian zat cair, tidak hanya di permukaan zat cair saja. Meskipun terus-menerus diberikan kalor pada saat air mendidih, maka suhu zat cair akan tetap. Itu karena kalor yang diberikan pada saat mendidih digunakan untuk mengubah wujud zat cair menjadi gas atau menguap. Jika titik didih zat cair telah tercapai, gelembung-gelembung udara akan terbentuk di seluruh bagian zat cair. Jika tekanan diturunkan atau diperkecil, titik didih zat cair akan turun sehingga zat cair akan lebih mudah mendidih. Hal sebaliknya terjadi jika tekanan dinaikkan. Titik didih zat cair akan naik, artinya zat cair akan mendidih pada suhu lebih tinggi daripada titik didih sebelumnya. Adapun rumus titik didih yaitu delta TB sama dengan TB larutan dikurang dengan TB pelarut murni, di mana TB larutan sama dengan titik didih larutan, TB pelarut murni sama dengan titik didih pelarut, dan delta TB sama dengan kenaikan titik didih. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi titik didih. Yang pertama, pemanasan. Pemanasan harus dilakukan secara bertahap agar diperoleh interval yang tidak terlalu panjang. Yang kedua, tekanan udara. Semakin kecil tekanan udara di atas permukaan zat cair, semakin rendah titik didih zat cair tersebut. Yang ketiga, banyaknya zat yang digunakan. Semakin banyak zat yang digunakan, semakin lambat proses pendidihan, sehingga titik didihnya meningkat. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga yaitu kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih menggambarkan fenomena bahwa titik didih dari cairan atau suatu pelarut akan lebih tinggi ketika senyawa lain ditambahkan, yang berarti bahwa larutan akan memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada pelarut murninya. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin yang keempat yaitu contoh kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat kita merebus mie. Untuk membuat semangkuk mie rebus, langkah pertama yang kita lakukan yaitu memanaskan air secukupnya ke dalam panci hingga mendidih. Setelah air mendidih, mie kita masukkan dalam panci dan direbus hingga matang. Pada saat air mendidih dan mie dimasukkan, ternyata air menjadi tidak mendidih dan memerlukan pemanasan yang lebih agar mie matang dan kuah mie mendidih. Hal itu disebabkan terjadi kenaikan titik didih dari titik didih air 100 derajat Celcius menjadi titik didih campuran
air dan mie. Perubahan dari titik didih air menjadi titik didih campuran inilah yang disebut kenaikan titik didih. Baik, demikianlah pemaparan saya mengenai